Habibur Rahman tentang gugahan nasionalisme. Sebenarnya kita harus jawab ya, bahwa inilah produk KUH pidana setelah 67 tahun kami tunduk pada KUH pidana produk kolonial Belanda. Itu bunyi dari pendahuluan KUHP kita. Dan hak asasi manusia yang kita anut adalah hak asasi manusia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, saya kira kita patut bangga dengan KUHP ini dan harus merespon dengan cepat dengan rasa nasionalisme yang tinggi terhadap komentar apa saja dari siapa saja yang kemudian menggugat kembali isi daripada KUHP yang kita bahas. Lebih dari konon kabarnya 30 tahun, kata Pak Arsul Sani. Kemudian Pak Menteri, saya lihat terobosan kebijakan. Ya. Terobosan kebijakan. Pertama, penerapan second home visa. Kemudian penerapan masa berlaku paspor 10 tahun, penerapan proses penerbitan izin tinggal online, peluncuran e-visa on arrival. Pak Menteri, ini masih dalam lingkup nasionalisme. Saya melihat terobosan ini sangat baik, tapi bukan untuk kita, untuk orang asing ya. Second home visa ini kan baiknya untuk orang asing. Kalau masa berlaku paspor 10 tahun, oke, itu untuk kita. Proses penerbitan izin tinggal online, ini juga untuk orang asing. Saya teringat ada satu azas, Pak Menteri. Apakah saya salah? Azas resiprokal. Kita ini kan sudah seperti menjajakan negara kita ya. Kita ini sudah memberi kebebasan, kalau saya tidak salah catat, bebas visa itu sampai 198 ya? 169 negara. Dan kita tidak mendapatkan azas resiprokal itu. Saya ingin informasi kepada Pak Menteri, kemarin kita mau berkunjung ke Amerika, kita ajukan visa. Visa saya nggak keluar itu. Ada apa kok Amerika takut dengan Romo Raden Muhammad Syafi'i gitu loh. Tapi saya kira ini kalau didiamkan, ini kan seakan-akan menjadi persoalan saya. Saya ini kan anggota parlemen, kan harus menjadi perhatian. Kenapa kok visa seorang anggota parlemen tidak bisa keluar dari kedutaan Amerika untuk berkunjung ke Amerika? Kalau alasan-alasannya itu masuk akal, saya kira itu bisa kita pikirkan ya. Tapi kalau kemudian tanpa alasan yang jelas, saya kira ini perlu dipertanyakan. Lagi-lagi masih dalam konteks nasionalisme kita. Jadi saya berharap Pak Menteri beserta jajaran terus mengingat-ingat asas resiprokal ini agar apa yang warga asing dapatkan di negeri kita, maunya itu jugalah yang kita dapatkan di negeri mereka. Kemudian yang berikutnya adalah pasca pengesahan KUHP. Dari laporan Pak Menteri ini, tapi mungkin karena hanya menjawab 3 pertanyaan, belum ada kesiapan tentang kemungkinan perubahan status tahanan. Ya mungkin dia dihukum oleh satu pasal di KUHP yang lama, tapi di KUHP yang baru itu tidak lagi dianggap sebagai kejahatan. Ini bagaimana kesiapan dari Kemenkumham? Bisa juga di undang-undang yang lama, atas tindakan pidana yang dia lakukan, dia mendapat hukuman lebih berat ketimbang yang diatur untuk tindak pidana yang sama di KUHP yang baru. Karena ajas kita kan memilih
hukuman yang lebih ringan bagi narapidana itu. Saya kira kalau ini memang belum dipersiapkan, mungkin apa yang saya sampaikan ini menjadi masukan lah ya untuk kementerian untuk mulai memikirkan itu, karena kalau dia masih dalam proses penyidikan dan sebagainya, itu kan bukan wilayah Kemenkumham. Kalau sudah sampai ke lapas, ini pasti sudah wilayah Kemenkumham. Saya kira ini perlu ada persiapan-persiapan. Kemudian yang ketiga, saya kembali mengingatkan pertanyaan saya dalam raker sebelumnya, itu pengelolaan warga binaan di tempat yang bukan lapas. Ya, ada warga binaan yang sudah diputus hukuman pidananya di pengadilan dan sudah ingkrah, tapi dia masih belum berada di dalam lapas. Saya ingat jawaban Pak Menteri dalam raker yang lalu, mungkin belum ada penyerahan dari pihak kejaksaan. Kita tanya kepada pihak kejaksaan, itu sudah. Lalu pertanyaan saya adalah, ini persoalannya di mana? Atas nama undang-undang, apa boleh kita membiarkan mereka yang sudah menjadi narapidana dengan keputusan hukum yang ingkrah, tapi kemudian tidak dibina dalam lapas, tapi ditempatkan di tempat lain, yang kemudian dia kehilangan hak ajasinya, sulit mendapat sinar matahari, kemudian sulit mendapat kunjungan bukan hanya dari keluarga tapi tim advokatnya dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira ini kembali saya pertanyakan karena ada 8 ya rencana pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 2022 yang Pak Menteri canangkan. Saya lihat di situ belum ada rancangan peraturan yang dicanangkan untuk memastikan bahwa mereka yang sudah ingkrah mendapat putusan di pengadilan itu wajib ditempatkan di lapas, yang lapas itu adalah dalam pengelolaan dari Kementerian Hukum dan HAM. Saya kira ini menjadi sangat penting karena Pak Menteri laporannya bertubi-tubi terus datang kepada saya. Laporan ini bertubi-tubi, saya hanya menyampaikan, nanti saya tanyakan kembali kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan Bapak